Udah gitu. Udah. Oke, selamat sore Bu Rina dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Antonius Anggito, bisa dipanggil Anggito dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang soal wajib yang pertama. Oke. Ya. Kalau kita baca soalnya pertama, saya bacakan dulu soalnya. Pesawat YAK-130 terbang ke arah utara dengan kecepatan 600 miles per jam melewati kota Yakutsk pada pukul 12.15 PM. Pesawat IL-76 terbang ke arah timur dengan kecepatan 600 miles per jam. Jika pesawat IL-76 melewati kota Yakutsk 15 menit setelah pesawat YAK-130 dan kedua pesawat terbang dengan ketinggian yang sama, maka seberapa cepat kedua pesawat saling menjauh pada pukul 1.15. Oke. Jadi di sini kita akan gunakan ada variabel T. T itu lebih besar dari 0, T itu dalam satuan jam. Lalu yang diketahui lagi selanjutnya adalah kecepatan pesawat pertama itu kita anggap di dalam sumbu Y, yaitu kecepatannya adalah dy per dt sama dengan 600. Lalu kalau pesawat yang kedua di dalam sumbu X, dx per dt, N640, kalau yang sumbu X 600. Nah, lalu yang ditanya adalah kecepatan kedua pesawat lebih jauh, yaitu adalah sisi miringnya, yaitu ds per dt. Nah, di sini intinya adalah pertama-tama mencari jarak sisi miringnya itu dengan menggunakan rumus Pythagoras, lalu dengan menggunakan turunan, kita bisa mendapat kecepatan menjauhnya kedua pesawat tersebut. Nah, untuk pesawat yang pertama, yang sumbu Y, karena dia bergerak ke utara dari jam 12.15 sampai 1.15. Karena itu 1 jam, maka kita akan menggunakan T-nya sama 1 jam. Oleh karena itu, dengan kecepatan 640 miles per jam, maka menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu didapat adalah 600 miles. Nah, itu untuk ke atasnya. Lalu untuk pesawat yang ke arah timur, itu kita menggunakan titik acuannya adalah dari kota Yakutsknya, maka dari jam 12.30 sampai 1.15 itu adalah 3/4 jam. Nah, 3/4 jam itu menggunakan rumusnya, mencari rumus jarak dengan kecepatan 600 dikali 3/4 jam, maka didapatkan 450 miles itu untuk ke arah timur. Nah, karena sudah ada yang ke arah utara dan timur, untuk mencari sisi miringnya, yaitu menggunakan Pythagoras, didapati angkanya adalah 782,36 miles. Nah, setelah mengetahui jaraknya itu, kita akan menggunakan turunan, yaitu turunan implisit terhadap T, terhadap waktu. Nah, karena rumus Pythagoras sendiri sama dengan yang ini, S kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dengan menggunakan turunan terhadap waktu, terhadap T, maka diturunkan menjadi yang pertama, 2S kali ds per dt sama dengan 2X kali dx per dt tambah 2Y kali dy per dt. Lalu duanya semua ruas dibagi 2, dan kita masukkan nilai X, Y, dan S yang sudah ditemukan di sebelumnya. Nah, didapati dan dx per dt serta dy per dt yang sudah diketahui di soal, yaitu 640 dan 600. Dimasukkan semua angkanya, maka didapati ds per dt atau kecepatan menjauhnya kedua pesawat adalah 868,64 miles per jam.
Ya, sekian dari saya untuk soal wajib. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Antonius Anggito. Selanjutnya ada tanggapan dari mahasiswa yang lain atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silahkan Mbak Nur. Ya, Panggilannya siapa Mbak? Kita baru pertama kali ketemu ya? Iya, Bu. Oke. Mbak Rini. Kalau iya kan jadi untuk yang kita cari itu kan adalah DS per DT-nya ya. Sementara kalau untuk yang dipresentasikan kelompok 5 tadi itu T-nya berbeda di ada yang 1 dan 3/4 jam. Itu gimana ya? Masih belum ngerti bagian situ sih. Kenapa T beda tapi kita cari DS per DT-nya? Berarti kan DS per DT kan S terhadap T kan. Gimana T-nya harusnya sama, ini T-nya berbeda. Kalau ini kita melihatnya dari apa ya, titik acuannya, titik pusatnya itu kan dari kota Yakusnya. Nah, kalau dibuat yang T-nya 1 sama 3/4 ini untuk cari jaraknya dari pusat itu ke atas, yaitu adalah 1 jam. Sementara kalau yang pesawat keduanya itu dari pusat kota Yakusnya, kan udah jam 12.30. Nah, jadi kita ngitungnya dari situ ke kanannya. Nah, karena itu nanti didapat segitiganya baru. Itu tujuannya untuk dapat segitiganya, yaitu Y, X, untuk mendapat sisi miringnya. Makanya itu S per DT dari T yang berbeda gitu. Ya, yang setahu saya sih, ya setahu saya sampai begini. Mungkin ada tanggapan izin dari teman-teman yang menanggapi. Halo everything, izin menanggapi, saya Ferdi. Jadi sebenarnya T-nya itu tetap sama. Sama-sama dari 12.15 sampai 1.15 PM. Bedanya pesawat IL tadi itu pas 12.15 PM sampai 12.30 PM itu dia diam, nggak gerak-gerak. Makanya dia 3/4. Gitu. Terima kasih, Ferdi. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Mas Prajna, Ibu lihat di chat katanya dengan ilustrasi gambar mungkin lebih baik. Oke, jadi dari kelompoknya Mas Antonius sudah cukup jawabannya atau mau menambahkan lagi untuk pertanyaannya Mbak Nurnisrina? Saya mau kasih lagi buat yang pertanyaannya. Itu tadi dia nanyanya kenapa T-nya beda atau gimana? Maksudnya gimana? Saya masih kurang ngeh untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Nurnisrina. Iya, kan kalau misalnya yang kita cari kan DS per DT-nya. Nah, kalau itu kan DS per DT dari terhadap sebuah T. Nah, tapi dari penjelasan yang di slide pertamanya itu kan T-nya berbeda. Kayak gitu sih tadi yang aku tanyain. Jadi, kalau untuk Jadi DS... sebenarnya udah kejawab juga dari yang dijelasin sama Ferdi. Oh, oke. Berarti udah kejawab ya? Berarti sudah. Oke. Gimana Mas Raffi? Oke, udah oke juga. Berarti pertanyaan dari Ibu, kira-kira kalau Ibu pakai T yang sama-sama 1 jam atau sama-sama pakai 3/4, atau dengan T yang berbeda seperti ini, hasilnya bakal sama tidak? Hasil ya, kalau proses nanti setelah jawabannya hasilnya sama atau tidak. Hasil, mungkin kalau misalkan untuk hasil kecepatan antara keduanya berbeda. Kalau dipakai T-nya
Sama-sama 1 atau sama-sama 3/4? Iya, kecepatannya pasti berbeda harusnya. Maksudnya hasil akhir ya Mas ya, bukan hasil kecepatan yang di sini. Hasil akhir untuk Iya, hasil akhir. ditanya soal kan? Iya, Iya, bakal beda. iya. Kenapa berbeda? Karena memakai proses yang sama atau memakai proses yang berbeda? Izin mendekati. Ya, Mas Ferdi kelompok 5 juga. Enggak ya. Oh itu untuk kelompok lain. Kelompok dulu, Bukan. nanti Ibu berikan ke Mas Ferdi. Oke, silahkan. Dari kelompok 5 ada tanggapan? Atau mau dibantu dengan Mas Ferdi juga boleh? Kan boleh di slide selanjutnya. Jadi kan dia tadinya S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu kan diturunin implisit terhadap T. Benar. Nah, berarti kita dapat yang persamaan ini, S kali dx per dt, terus sama dengan X kali dx per dt, dan terus Y kali dy per dt. Nah, S, X, dan Y-nya itu, kalau misalkan sama, berarti kan ini bukan 450 yang di X-nya. Berarti dia kan kalau T-nya sama dengan 1 jam ya. Berarti dia awalnya sama. Berarti si dx per dt-nya dikali sama jamnya. Berarti kan gitu. Berarti 600 seharusnya. Nah, berarti nanti hasilnya beda juga. Untuk ds per dt-nya itu nggak bisa berubah karena emang udah di state di situ pas di soalnya dia kecepatan x-nya segini. Maafnya kecepatannya si L-nya, Y-nya atau apa sih itu yang ke timur segini. Terus yang ke utara cuma segini gitu. Gitu. Mungkin dari kelompok saya ada yang menambahin. Oh, ini kalau saya tambahin, saya pernah lihat, ya di slide juga ada yang ngebahas tentang mirip-mirip yang tentang begini. Itu kalau misalnya T-nya dari 12.30 sampai 1.15 itu kan T-nya sama, nanti dihitung T-nya sama, tapi untuk dirumus XS sama S kuadrat sama X kuadrat plus Y kuadratnya dijadinya Y-nya tuh Y plus jarak tambahan yang dia lebih dulunya dulu. Nanti tapi hasil akhirnya bakal sama. Oke. Berarti ada perbedaan jawaban antara Mas Raffi dengan Mas Antonius. Satu kelompok. Nanti disamakan persepsinya ya. Mas Ferdi jadi mau menambahkan, Nak? Jadi menurut saya ini ada ke apa sih keliruan di kelompok si Mas Antonio. Sebenarnya T yang mereka bawa itu nggak berbeda, sama-sama T-nya itu 1 jam aslinya. Sama-sama dari 12.15 sampai 1.15, 12.15 sampai 1.15. Cuman bedanya pas kita ngehitung jarak yang ditempuhnya, kan kita harus lihat dia pada rentang waktu itu ada jalan atau enggak. Nah, sedangkan di IL76 itu kan dia jalan kan mulai 12.30. Jadi makanya 3 dikali 3/4 untuk mengetahui jarak tempuh si IL76 tadi. Tapi pada dasarnya T-nya itu tetap sama-sama 1 jam. Dan kalaupun mau pakai T 3/4 jam, semuanya 3/4 jam, itu juga bisa, cuman bedanya dimulai dari 12.30 dan tadi kata si Mas siapa tadi? Saya lupa. Itu ditambah 160 kalau misalnya pakai semuanya sama-sama 3/4 jam. Jadi asal ada konsisten dan waktunya sama aja, ya bakal sama hasil akhirnya. Maciu.
Oke. Sudah? Ada lagi tambahan? Jadi konklusi ya, kalau misalnya kalian memakai T sama dengan 1, T sama dengan 3/4 untuk kedua pesawat ataupun untuk masing-masing pesawat, itu akan sama ketika kalian mencari jaraknya. Seperti yang dibilang Mas Ferdi, T yang kita cari untuk T besar 0 itu bakal sama T yang kita cari. Cuman acuan kita untuk menghitung jarak untuk masing-masing pesawat gunakan yang mana. Nah, sekarang Ibu langsung komen saja untuk pemaparan dari kelompok 5. Jadi kenapa banyak keraguan? Pertama, biasanya Ibu kalau menjawab soal, yang pertama Ibu tuliskan adalah diketahui apa. Walaupun Ibu punya soal sebelumnya, tapi di jawaban Ibu pasti buat diketahui apa. Yang kedua, Ibu akan membuat yang ditanya apa. Karena di sini tiba-tiba Ibu dapat DS per DT yang ditanya, tapi DS per DT itu mengilustrasikan apa, DX per DT mengilustrasikan apa, DY per DT mengilustrasikan apa. Kemudian kalian state kenapa T yang kalian pakai itu berbeda juga sebagai informasi. Karena seperti tadi, supaya tidak ada pertanyaan. Jujur saja kalau misalnya dicoba semua T-nya, dengan variasi itu kalian bakal dapat jawabannya sama ya. Sama-sama pakai 1 jam, sama-sama pakai 3/4 atau 1 jam, 1/3/4. Yang akan berbeda di mana? Kira-kira? Pada bagian mana yang akan berbeda kalau T-nya diganti-ganti? Yang Pitagorasnya. Oke, X atau Y-nya. Tadi juga Mas Antoni sudah menjelaskan ya. Ketika pakai 3/4 yang berubah adalah Y ditambah tadi 160 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk menjawab yang keempat ya. Berarti ilustrasi seperti yang disebutkan Mas Prachna juga butuh ilustrasi. Ilustrasi itu sangat butuh karena yang kalian buat ini adalah permasalahan soal cerita. Jadi kalau nggak pakai ilustrasi itu sangat susah orang untuk mengerti apa yang kalian jelaskan. Itu ya. Kemudian itu juga untuk membantu kenapa harus pakai Pitagoras. Jadi di sini tiba-tiba kok pakai teorema Pitagoras tanpa ilustrasi, kan orang yang baru masuk misalnya itu nggak tahu kenapa kalian memakai itu. Ya, untuk tambahan presentasinya untuk kelompok 5. Ada tanggapan dari kelompok 5 atau ada tambahan lagi dari teman-temannya? Tidak? Oke, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih Mas Antonius, Mas Raffi, Mas Ferdi, dan Mas Prachna. Oke, selanjutnya untuk soal nomor. Jadi karena Ibu rasa soal ini sudah cukup penjelasannya, Ibu akan ambil untuk soal ganjil atau genap nomor 1. Jadi karena yang keluar adalah kelompok 3, jadi itu soal ganjil nomor 1. Silahkan kelompok 3, ada berapa orang anggotanya? Ada berapa ya? Ada berapa? Mas Ferdi kelompok 3. Iya, tapi lupa ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 orang. Yang presentasi adalah mahasiswa nomor 2. Nomor 2. Oke, Siapa ya? Bentar. Coba saya lihat. Aduh, mana sih? Tadi kelompok berapa? Aku lupa. Kelompok 3. 3. Oh, Rizky Fauzan. Oke. Nomor 2, Rizky Fauzan. Oke, Rizky Fauzan, dipersilahkan untuk soal Semangat ganjil. kelompok aku. Silahkan. Muhammad Rizky Fauzan ya? Kayaknya. Halo. Ya. Hai. Iya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Sebentar, maaf. Izin saya yang share screen ya, Bu. Baik, oke. Boleh, silakan. Oh. Sebentar ya, Bu, saya ambil buku tulis. Sebentar. Untuk selanjutnya mohon dipersiapkan ya.
Saya Rizky pindah Fauzan, tempat. hayo lo. Mikrofon saya rusak di tempat sebelumnya. Ya, baik. Oke. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Kali ini saya mewakili kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang tadinya sudah dimulai dari kelompok 5 ya. Dan sekarang saya akan coba menjelaskan menjelaskan soal nomor 1. Pertama kita ke soalnya terlebih dahulu. Andika di back dulu di bagian soal. Halo? Andika Ini udah di... bagian soal kan ya? Iya, udah. Oke, kalau dari soal kan tunjukkan bahwa garis tangan pada kurva fungsi y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dan garis tangan kurva fungsi 2x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 14 pada 1,2 saling tegak lurus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lompat ke pembahasan. Maaf. Oke, jadi untuk kita tahu garis tangan tegak lurus itu syaratnya adalah dari kedua persamaan itu jika gradiennya dikali M1 kali M2 sama dengan min 1. Dan untuk mencari gradien dari satu persamaan itu caranya adalah dengan menurunkan y-nya. Dimana kalau di kalau di gambar ini, di pembahasan ini digambarkan gradien sama dengan dy per dx, yang dimaksud adalah turunan dari y. Nah, sekarang kita mulai dari yang kanan dulu kali ya, yang y kuadrat mungkin karena lebih mudah dibacanya. Jadi yang pertama adalah y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Nah, untuk kita menyelesaikan ini, pertama kita turunkan. Ini kenapa begini caranya? Ya udah nggak apa-apa, bisa. Oke. Kita bisa turunkan kedua ini. Jadi supaya jadi dy per dx saja. Jadi kita turunkan kiri dan kanan. Di mana y kuadrat jika diturunkan menjadi 2y dy sama dengan 4x pangkat 3 jika diturunkan, 3-nya turun dikali 3 kali 4, 12x. 3 dikurangi 1, 12x kuadrat dx. Nah, setelah disetarakan, di mana kalau di kanan sama-sama dibagi 2 dan dikali y, maaf. Gimana jelasin ya, kalau bukan pindah ruas itu disetarakan ya. Jadi ya disetarakan, di mana 12 dibagi 2 dikali 1 per y, dan ya dikali 1 per y dan dikali 1 per dx di kirinya, di kedua sisi, sehingga menjadi dy per dx sama dengan 6x kuadrat per y. Ya kan, 6x kuadrat per y. Nah, sekarang dari situ kita bisa mencari gradien dengan cara memasukkan koordinat yang sudah diberikan, yaitu 1,2. Di mana di sini 6 dikali x kuadrat, di mana x-nya 1, jadi 6 dikali 1 kuadrat per y-nya 2. Jadi 6 per 2 sama dengan 3. Itu untuk M yang kedua. Sekarang kita ke kiri. Di mana 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 14. 3y kuadrat sama dengan 14 min 2x kuadrat. Ini karena kita sudah setarakan di mana di kiri dikurangi 2x kuadrat, di kiri dan di kanan sama-sama dikurangi 2x kuadrat. Lalu setelah itu kita turunkan kedua sisi, di mana sisi kiri di mana 3y kuadrat diturunkan menjadi 6y dy, sedangkan 14 min 2x kuadrat menjadi min 4x dx. 14 hilang karena dia cuma konstanta. Nah, setelah itu kita setarakan juga tadi, di mana sama-sama dikalikan per 6y, di mana kedua sisi kita kalikan 1 per 6y, sehingga menjadi, dikalikan 1 per 6y, dan juga dikalikan 1 per dx gitu, dari kedua sisi. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan dy per dx sama dengan min 4x per 6y. Nah, ini adalah turunan dari y yang tadi. Jadi y aksen sama dengan min 4x per 6y. Setelah itu, kita masukkan koordinatnya 1,2, yaitu, kita masukkan x-nya 1, y-nya 2, sehingga min 4 kali 1 per 6 kali 2, sehingga mendapatkan min 1 per 3.
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk membuktikan garis tangan itu tegak lurus, kedua gradien dari kedua persamaan itu kalau dikalikan harus sama dengan min 1. Nah, sekarang kita bisa buktikan dengan min 1/3 dari gradien yang kiri, dikalikan dengan gradien yang kanan, yaitu 3, menghasilkan min 1. Maka dari situ terbukti tegak lurus. Itu, terima kasih. Yeay. Oke, ada tanggapan dari mahasiswa yang lain untuk kelompok 3 yang dipresentasikan oleh Mas M. Rizky. Saya mau nanya dong. Ya, silakan Mas Mario. Tapi random aja sih, saya penasaran kenapa kalau gradiennya itu dikali itu min 1 itu tegak lurus. Saya penasaran aja sih. Ya, Hayo lo Fauzan. Yang lain juga boleh nambahin, boleh. Gimana ya? Kelompok 3 yang lain ada yang mau nambahkan? Ya, mungkin kelompok 3 yang lain ada yang bisa bantu menambahkan. Kobi. Ditanya itu soalnya tuh, kenapa kalau tegak lurus tuh, kalau dikali kedua gradiennya min 1. Jawab Kobi. Asalnya dari... Kobi mau jawab nggak? Waktu. Atau mungkin dari kelompok lain ada yang bisa bantu menjawab. Kalau dari kita dulu, sorry. Ya, kalau dari kita sih, ya kita nunggu Kobi dulu. Jadi kelompok 3 mengerjakannya masing-masing, soal diserahkan kepada temannya, dikerjakan, kemudian dikumpulkan, baru yang lainnya mencatat apa yang dituliskan. Kami diskusi dong, Bu. Ada buktinya di room chat lain. Enggak, Ibu hanya bertanya. Jadi kalau misalnya kerjain ini kami diskusi di grup, tapi buat jawaban yang dimasukkan di presentasi ini satu orang taruh satu jawabannya di presentasi gitu. Jadi kan di presentasi ini ada 5 soal. Nah itu jawabannya. Ya. Seperti itu Bu Cantik. Berarti untuk pertanyaannya Mas Mario gimana? Kenapa M1 dikali M2 itu memang sama dengan min 1 menyatakan kalau dia 2 garis saling tegak lurus? Boleh mau coba nggak? Halo? Kedengar? Siapa? Suara saya kedengaran nggak? Iya, Mas Prajna. Terima kasih. Oke, Jeremy masih ya oleh Mas Prajna ya. Halo. Jadi memang sudah terdefinisi bahwa ketika 2 garis yang saling tegak lurus, itu nanti kalau kalian belajar itu vektor yang saling ortogonal, itu hasil perkalian vektornya adalah min 1 atau perkalian gradiennya. Itu ya, hasilnya min 1. Jadi Mas Mario mungkin menanyakan pembuktian kenapa M1 kali M2 sama dengan min 1, itu menyatakan garis tegak lurus. Itu tambahan definisi saja di luar ya. Jadi memang itu udah seperti sifat yang harus kita pakai ketika menyatakan 2 garis yang saling tegak lurus, hasil perkalian gradiennya harus min 1, yang sejajar hasil perkalian gradiennya adalah sama. 1. Gradiennya sama. Bu. Oke. Oh iya, Bu. Itu ya. Yeah. Nah, saya jadi kayak lumayan ingat sih di Alin, cuman saya ngambil Alin soalnya. Cuman lupa. Terima kasih. Oke, benar sekali Mas Doni Samuel, karena kedua garis hanya berbeda arah dan kebalikan arahnya. Jadi bukan berbeda arah ya, vektor XY-nya itu saling berbeda ya, saling berlawanan, hasilnya min 1. Terima kasih Mas Doni dan Mas Prajna. Oke, komen Ibu untuk kelompok 3. Sebenarnya Ibu mengharapkan ketika kalian membuat slide presentasi, itu yang dibuat adalah yang benar gitu. Kan udah dipilih kan siapa yang mengerjakan, jadi kalian bisa memilih siapa yang dituliskan benar. Tadi Mas Rizky saja ketika melihat jawabannya kok kayak gini. Nah itu tidak Ibu harapkan, karena seperti Ibu bilang lagi, nilai yang presentasi atau nilai yang sedang dipresentasikan sekarang itu jadi nilai kelompok. Itu untuk berikutnya ya. Oke, nah kemudian
Ibu mengharapkan ketika menjawab pertanyaan itu tidak saling tunjuk, tapi yang bisa menjawab langsung jawab, membantu temannya. Karena sekali lagi nilainya untuk nilai kelompok. Oke? Nah, kemudian untuk pembuktian Ibu akui Ibu memberikan bintang 5 untuk cara membuktikan kelompok 3, karena dari tadi Ibu presentasi untuk soal nomor 1 ini tidak ada yang nge-state harus seperti ini. Karena biasanya yang di kelompok sebelumnya itu hanya mencari jawabannya ujung-ujungnya dapat sama dengan -1. Tidak dinyatakan. Kalau di sini kan kelompok 3 sudah menyatakan untuk membuktikan garis yang saling tegak lurus, M2 kali M1-nya -1. Itu Ibu apresiasi. Cara pembuktiannya benar. Cuman ya tadi yang di kiri dan di kanan yang mana dikerjakan di luar mohon diperhatikan untuk berikutnya. Itu proses penulisan. Kemudian proses penulisan dari Y kuadrat sama dengan 4X pangkat 3 menjadi 2Y DY. Kalau misalnya ada yang sudah berpengalaman ujian sama Ibu, itu akan Ibu komen. Ini apa, ini ngapain. Oke? Jadi tolong diperbaiki lagi. Kemudian juga tiba-tiba di situ dari DY per DX menjadi M2 sama dengan ada masuk 1, coret 3 atas bawah. Nah, itu Ibu akan juga bertanya, ini apa? Ini ngapain? Jadi kalau Ibu harapkan semua langkah kalian buat, itu udah kalian terangkan, anggap yang kalian terangkan itu kepada orang yang tidak tahu sama sekali. Oke? Itu komen Ibu untuk kelompok 3. Ada tanggapan? Kalau ada yang mau protes? Diizinkan ya, Ibu tidak sama sekali. Baik, terima kasih masukannya, Bu. Oke. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Ada? Kalau tidak ada, Ibu masuk ke soal genap nomor 1. Jadi kelompoknya harus kelompok genap. Kelompok 4 pas sekali. Kelompok 4 ada berapa orang? Kelompok ada 6 orang, Bu. Oke, 6 orang. Kok 6 orang? Sedikit sekali? Ya, jackpotnya dapat 6, Bu. Gimana? Bukannya rata-rata 7 dan 8 ya? Kelompok 7, Cik. 7 orang, Bu. Bentar. 7 atau 6 orang? 7 orang, Bu. Jangan sampai kehilangan anggota kelompoknya. Oh iya ini, Bu. Kemarin tuh yang bentar. Felicia kayaknya belum dapat kayaknya. Ya, 7, Bu. Ya bener yang Felicia kita nggak dapat kontak. Iya, Felicia nggak dapat kontaknya, Bu. Saya lupa. Dia juga belum masuk Telegram ya, juga, Bu. Kayaknya bukan angkatan kami deh. Oke, berarti kelompok 6. Saat ini sih 6 orang, Bu. Kelompok 6 hanya ada 6 orang. Kelompok Tapi 4, Bu. 4, 6 orang. Kelompok 4 itu ada 6 orang. Tapi di listnya 7 kan? Iya, 7. Oke, Ibu mau ngerandom. Mbak Felicia ya. Mbak Felicianya nomor berapa? Mbak Felicia kemarin tuh nomor terakhir sih. Yeah. Oh, terakhir nomor 7. Nah, kebetulan yang terpilih untuk presentasi adalah nomor 2. Bentar, kami cek dulu nomor 2 saya. Soalnya genap nomor 1. Nomor 2 ini Yan. Silakan Yan. Silakan, Mas Yannya ada? Halo, Bu. Ya, silakan, Mas. Terdengar ya, Bu ya? Kedengaran. Oh ya, maaf, Bu, maaf. Oke, silakan. Bentar, Bu, lagi buka PPT-nya, Bu. Oke.
Sudah terlihat ya, Bu ya? Sama Ibu sudah. Oke. Jadi saya akan menjelaskan kelompok genap nomor 1. Saya akan membacakan ulang soalnya. Nomor 1, tentukan koordinat pada kurva Y sama dengan X min 2 kuadrat, di mana garis tangan fungsi tersebut akan tegak lurus garis 2X min Y plus 2 sama dengan 0. Bentar. Baik, jadi syarat dua garis tegak lurus adalah hasil kali kedua gradiennya M1 dan M2 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Gradiennya bernilai min 1. Dan gradien dari persamaan 2x min y plus 2 ini, y plus 2 sama dengan 0 adalah 2. Ini bisa didapat dari, nggak ada ya, udah saya tulis ulang deh. Bentar. Boleh dicoret-coret kan ya, Bu? Nggak apa-apa ya? Oke, dipersilakan. Ya. Oke. 2x min y plus 2 sama dengan 0. Saat kita ubah menjadi seperti bentar. Min y sama dengan min 2x minus 2 kali kedua ruas dengan minus min 1, maka y sama dengan 2x plus 2. Karena formatnya y sama dengan mx plus c, di mana m sama dengan gradien, didapat dari sini konstanta m-nya ini adalah 2, maka gradien dari persamaan 2x min y plus 2 sama dengan 0 adalah 2, Bu. Dan kawan-kawan. Sudah didapat gradiennya 2, maka gradien persamaan garis tangan fungsi x min 2 kuadrat adalah min setengah. Oke, ini harus iniin lagi ya. Ini didapat dari karena tulisannya, oh ini turunannya file. Jangan langsung coret di Zoom-nya aja ya. Gimana? Oh iya benar juga. Iya, jadi untuk mencari ini gradien dari min setengah, gradien dari fungsi y sama dengan x min 2 kuadrat adalah min setengah. Pertama kita membuka terlebih dahulu. Oh, karena ini 2, karena gradien dari 2x min y plus 2 sama dengan 0 adalah 2, karena kita ingin mendapat, karena hasil kali dari gradien tegak lurus adalah min 1, berarti 2 dikali M2, di mana M2 merupakan gradien dari persamaan garis tangan fungsi Y sama dengan X min 2 kuadrat. Ini min 1. M2 sama dengan min 1 per 2. Maka didapat nilai M2 atau gradien dari persamaan garis tangan fungsi Y adalah min setengah. Nah, atau dapat dari sini juga di mana kita tahu bahwa turunan pertama dari suatu fungsi merupakan gradien garis tangannya, yaitu Y sama dengan min setengah. Lalu kita memasukkan ini di 2x min bentar Bu, saya melihat catatan saya dulu.
Nah, lalu setelah itu, ini di X-2 kuadrat ini, kan kita karena tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah gradiennya min setengah, kita juga menurunkan dari Y-nya ini X-2 kuadrat, di mana X-2 kuadratnya ini, kita persamaannya ini kita turunkan, karena turunan dari ini juga merupakan gradien dari garis tangannya, maka di sini saat kita turunkan, kan ini menjadi 2X min 2. Di sini turunannya sama dengan gradien garis tangannya ini, min setengah. Maka didapat 2x min 4 sama dengan min setengah, lalu x-nya didapat 7/4. Nah, dari x-nya 7/4 ini, kita memasukkan 7/4 ini ke dalam fungsi y sama dengan x min 2 kuadrat. Dengan memasukkan ini x ini ke dalam fungsi, kita mendapatkan y dan mendapatkan koordinat titik koordinat pada kurva y, di mana garis tangan fungsi tersebut tegak lurus dengan garis 2x min y plus 2, karena tadi gradiennya itu min 1. Maka didapat ini koordinatnya 7/4 dan 1/16. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Mas Bintang. Maaf, saya kira suara saya nggak kedengeran. Oh, enggak. Mas Bintang mau bertanya? Silakan. Suaranya tidak kedengaran, Mas, sama Ibu. Tapi enggak tahu. Nggak kedengeran, Tang. Masih. Mungkin bisa di chat aja pertanyaannya kalau nggak kedengeran. Oh, di chat aja. Ya. Iya. Boleh kan ya, Bu ya? Boleh, silakan. Berarti selagi Mas Bintang menuliskan pertanyaannya, Ibu mau nanya? Boleh, Bu. Nanya. Iya, boleh. Kenapa nilai X yang Mas dapatkan dimasukkan ke X dikurang 2 kuadrat? Oh, iya. Yang 7/4 ini ya, Bu ya? Iya, ini dimasukkan ke dalam, soalnya 7/4 ini tuh termasuk, soalnya saya mau mencari koordinat di mana kurva Y ini garis tangannya, Bu. Jadi garis tangannya ini kan termasuk mempunyai titik 7/4,1/16-nya ini ada di dalam fungsi ini, Bu. Y sama dengan X min 2 kuadrat. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan dari Mas Bintang. Sudah diketikkan? Oh, sudah diketikkan ya, Bu? Oh, nggak tahu. Coba dicek. Oh, ceknya. Di chat. Tuh, Ibu cek. Sepertinya tidak ada chatnya. Mas Bintang jadi bertanya? Kalau tidak, Ibu wrap dengan Jadi, komen. Bu. Oh, jadi. Silakan, Mas Bintang. Halo, Bu. Iya. Halo, Tang. Iya. Iya, udah kedengeran, Tang. Udah kedengeran. Udah, tapi kecil. Udah gue gedein, udah. Coba ngomong. Iya. Jadi, saya cuma mau nanya apakah dy per dx itu tadi kan dijelasin. Apakah dia termasuk dalam fungsi implisit atau enggak? Itu aja sih. Makasih sebelumnya. Apakah dy per dx itu termasuk dalam fungsi implisit? Iya. Dari ini penjelasan dari saya atas pengertian saya. Mungkin nanti teman-teman bisa ada yang bisa nambahkan lagi. Menurut saya sih dy per dx itu seingat saya dari mat dasar 1 dy Ini hanya Ibu atau kita kehilangan Mas Ian? Iya,
Suara Ian hilang, Bu. Iya, Bu. Putus, Bu. Hilang. Emang sering gitu, Bu, Ian. Ada Saturnus. Mas Dion. Iya. Oke, mau dijawab atau gimana? Untuk Halo Bu, maaf Bu. Oke, silakan Mas Ian. Oh iya, iya. Oh iya, tadi yang saya bilang sesuai pengertian saya sih, menurut saya itu adalah turunan implisit. Karena penurunannya tuh setiap variabel satu-satu gitu, dy, terus D dulu diturunin sama Y, maksudnya Y diturunin, terus X diturunin. Itu sih pengertian dari saya sih. Terima kasih. Oke. Ya. Lagi yang boleh tambahkan untuk kelompok 3? Kelompok 4? Terima kasih ya Ian atas jawabannya. Iya. Oh, tanggapan dari Mas Bintangnya udah cukup. Udah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Jadi sudah tidak ada tanggapan lagi. Oke, Ibu anggap sudah. Ini koneksi Ibu yang bermasalah atau seperti apa? Oh iya Bu, sudah Bu dari saya. Maksudnya saya kedengaran Ibu maksudnya. Oh, oke. Terima kasih Mas Ian. Jadi masukan dari Ibu pada penjelasannya Mas Ian itu Mas Ian beberapa kali menjelaskan hal yang sama secara berulang. Jadi kalau bisa dihindari untuk untuk presentasi menjelaskan sesuatu secara berulang, karena yang Ibu dapatkan Mas Ian sepertinya masih ragu dengan jawaban yang kelompok Mas Ian sendiri buat ya. Jadi sekali lagi Ibu warning, mohon anggota kelompoknya semua itu paham. Jadi dipastikan oleh penanggung jawab kelompoknya. Saya terkejut aja sih Bu, kayak lanjut dulu. Saya terkejut aja layoutnya berbeda gitu dari yang saya buat, jadi saya kayak oh iya ini kurang ditulis ini gitu sih Bu. Lanjut. Nah, berarti kelompoknya tidak mengetahui sama sekali apa yang dibuat di slide presentasi. Itu juga Ibu pertanyakan jadinya ya. Kemudian mungkin memperbaiki pertanyaan Mas Bintang, bukan turunan fungsi implisit. Mungkin pertanyaan pertama adalah apakah Y kuadrat sama dengan apa tadi? X min 2 kuadrat ya? X min 2 pangkat 3 atau kuadrat itu fungsi implisit atau tidak? Oh. Kemudian baru setelah itu diturunkan dengan cara menurunkan fungsi implisit atau tidak. Seperti itu ya perbaikannya. Baik Bu, makasih Bu. Nah, kalau untuk proses menjawab itu rata-rata udah sama ya. Jadi satu lagi dari kelompok ini, tadi maaf Ibu nggak lihat slide terakhir, itu ada kesimpulannya tidak? Ada Bu, ada. Nih saya share screen lagi ya Bu. Nggak usah, tadi Ibu lupa saja, nggak apa, Ibu tanyakan aja. Nanti insya Allah slide-nya dikumpulkan. Okay? Ada Bu, ada. Terima kasih Bu. Ya, kemudian tadi menjawab pertanyaan Ibu, kenapa X sama dengan 7/4 dimasukkan ke fungsi Y, karena satu lagi, berarti kekurangannya untuk di slide ini yang ditanyakan. Karena kan yang ditanyakan koordinat di kurva fungsi Y sama dengan fungsi Y. Ya, makanya kita masukkan ke fungsi itu. Jadi seperti itu ya. Itu maksudnya kurang dituliskan yang ditanyakan itu apa ya Bu ya maksudnya? Ya. Jadi seperti yang Ibu sebutkan, diketahui apa, ditanya apa, kemudian baru proses menjawab. Oh iya. Terima kasih untuk kelompok 4, itu tambahan dari Ibu. Kita masih punya waktu. Kita tadi masuk 10 menit, berarti masih ada satu kelompok lagi yang bisa presentasi ya. Oke. Ada yang punya kelas habis ini? Saya enggak. Saya Bu, DDP. Jam berapa Mas Ferdi? Jam 5. Oke, jam 5. Oke, masih ada 15 menit lagi. Oke, Ibu take 10 menit ya. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Selanjutnya soal ganjil atau genap nomor 2. Kebetulan yang dapat itu kelompok ganjil. Kelompok 9 sudah pernah? Kelompok 9? Belum, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Kelompok 9. Berarti soal ganjil nomor 2. Kelompok 9 berapa orang anggotanya? Ada 7, Bu. Yang presentasi adalah mahasiswa nomor 6.
Jadi siapa yang presentasi, Bu? Nomor 6. Nomor 6. Oke. Silakan Alicia. Nomornya itu dari mana sih? Halo. Ya, silakan, Mbak. Ada di ini Dengar sebaran filenya. Ya, Ya, kedengeran. di file kelompok itu nomornya udah terurut. Silakan. Nomor 2 kan ya? Iya, nomor 2. Oh, sebentar. Nah, di sini di slide-nya nggak dituliskan soalnya, jadi saya mau bacain aja dari ininya. Tentukan dx-nya jika y sama dengan 2x pangkat 5/3 plus akar x kuadrat plus 1. Kurang lebih kayak yang diketahuinya. Jadi diketahuinya y sama dengan 2x pangkat 5/3 plus akar dari x kuadrat plus 1. Nah, kita ditanyain turunan pertamanya. Nah, di sini jawabannya sebenarnya kayak langsung aja gitu sih. Jadi 2x pangkat 5/3 turunannya 5/3 kali 2, 10/3, x pangkat 2/3 ditambah ini kan ini pangkat setengah ya, akar x kuadrat plus 1. Jadi setengah x kuadrat plus 1 pangkatnya setengah, terus ini turunan di dalamnya sini dikali 2x sama dengan 10/3 x pangkat 2/3 plus x per akar x kuadrat plus 1. Begitu. Oke, sudah? Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-temannya sebelum Ibu komen? Ada? Oke, tidak ada. Berarti Ibu komen pertama, kalau buat slide ada persamaan matematika, usahakan cari button equation, insert equation, itu yang dipakai. Kan ini masih pakai teks ya? Masih pakai teks ya? Nah, jadi kalau misalnya kelihatan ketika kita menuliskan dengan teks atau dengan insert equation, itu akan berbeda. Jadi usahakan ya. Jadi nanti baik kalian menulis makalah atau apapun, usahakan jangan memakai teks untuk persamaan matematika. Baik, Bu. Oke. Kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira materi yang dipakai di soal ini materi apa? Materi turunan. Iya. Dari tadi kita bahas materi turunan. Section yang bagian mana? Atau Mbak mengerjakannya, yang ngerjain satu kelompok sama kan berarti ya? Iya. Jadi mengerjakannya dengan apa? Dengan apa maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ya, dengan apa gimana, Bu? Kita diskusi kalau apa? No. Oh, bukan. Menyelesaikan soal ini itu mengerjakannya menggunakan materi apa? Jadi boleh saya tambahin, Bu? Jadi kita menggunakan apa? Jadi di Skele kan ada slide review ya, Bu. Dan di slide review itu ada slide untuk derivatif. Di slide derivatif sekitar halaman 35 tuh ada namanya power rule. Jadi kalau misalkan penjelasannya power rule itu dia dx terus dx di dalam kurung x pangkat r. Nah, kalau berdasarkan power rule itu hasilnya itu adalah r dikali x pangkat r dikurang 1. Jadi kita menggunakannya berdasarkan teori power rule yang ada di slide. Berarti sebelum Mas Arya Pancang menjelaskan, berarti yang dipakai adalah teorema penyelesaian untuk turunan. Iya, untuk turunan. Itu saja yang Ibu minta. Jadi bahan materinya paham ya di mana yang diambil ya? Siap. Oke, terima kasih. Oke, karena juga ada yang mau kuliah, masih ada sisa 1, 2,
3, 4, 5, kita akan sambung hari Jumat. Tapi sebelum ditutup, Ibu mau bertanya, sejauh ini dari presentasi awal sampai akhir, materi apa saja yang sudah kita review? Banyak. Ya, banyak. Ibu tahu banyak. Mohon disebutkan. Turunan. Materi apa saja yang sudah kita review untuk turunan? Turunan Ibu implisit. mention ya. Oke. Mas Kevin. Ya, Bu. Ayo lo Mas Kevin, ayo lo. Fungsi Satu implisit. saja sebutkan. Fungsi implisit, Bu. Oke, fungsi implisit itu. Oke, selanjutnya Mas Johannes Mari apa itu? Mari. Ini Bu, aplikasi turunan ke gradien, Bu. Aplikasi turunan bagian yang mana? Gradien. Ini nomor 1 tadi. Oke, gradien. Selanjutnya Mas Ahmad Fikri. Apalagi materi yang kita bahas? Oke, tidak ada orangnya. Mas Dion, yang berganti-ganti avatar dari tadi. Ya, Bu. Oke, Mas Dion, materi apa yang kita bahas, Nak? Seperti yang telah disebutkan saudara Sena tadi, power rules, Bu. Ibu tidak menerima jawaban seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang belum disebutkan. Diferensial, Bu. Materi kita adalah review diferensial. Ibu tahu kita membahas diferensial. Oke, Mas Dion lewat. Kemudian, siapa lagi yang belum, Ibu? Mas Maheswara? Ya, Bu. Materi apa yang kita bahas dari tadi? Gradien dari turunan. Halo? Oke, lewat. Mbak Bashira. Dari tadi kita membahas buat aplikasinya di soal cerita sih, Bu. Buat yang tadi persaingan kelompok wajib. Materinya. Oh, materinya turunan, pengaplikasian turunan di kehidupan sehari-hari. Saya nggak tahu. Sudah disebutkan, lewat. Berarti Aska Fitria. Berarti Mbak ya? Mbak Aska, silahkan. Oke, tidak ada. Mbak Cornelita, silahkan. Laju yang berkaitan, Bu. Ya, materi apa? Laju yang berkaitan. Oke, laju yang berkaitan. Alhamdulillah, ada yang sudah sadar. Selanjutnya, Mbak Kaisa. Tidak ada? Sudah 3 ya? Mbak Kaisa? Constant power rule udah ya, Bu? Oke, power rule itu berarti termasuk ke teorema menyelesaikan soal derivatif dengan teorema derivatif. Oke, selanjutnya. Bu, kayak tadi saya jawab itu deh, Bu. Siapa yang jawab itu, Nak? Power rule tadi. Oh, oke. Putus-putus mungkin sore sama Ibu. Maaf ya. Oke, selanjutnya. Mas Torik Aulia. Apa lagi? Apa lagi? Oke, lewat. Mungkin Bu, saya kurang. Oke, kan ketahuan ya, dimatikan kamera, orangnya menghilang entah kemana. Oke, Mbak Ilma. Ibu nggak marah ya? Ibu tetap tersenyum, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau dari yang udah saya, kan kita baru sampai nomor 2 ya, Bu. Menurut saya laju yang berkaitan dan teman-teman yang lainnya udah dibahas. Mungkin kalau nomor 4 nanti dibahas itu hampir linear kali ya, tapi belum dibahas. Belum dibahas. Yang kita bahas saja sejauh tadi. Sejauh yang saya tahu, tadi udah dibahas udah disebutin sama teman-teman semua sih, Bu. Oke, sudah disebutkan semuanya. Oke, jadi kita sudah mereview derivatif, implisit, teorema, kemudian laju yang berkaitan, kemudian aplikasi yaitu garis tangan, kemudian apa lagi? Sudah, cukup 4 ya. Nah, sebenarnya Ibu menunggu untuk soal nomor 3, karena banyak pertanyaan Ibu untuk kalian soal nomor 3, cuma rezekinya untuk hari Jumat ya. Jadi hari Jumat, kelompok yang belum dipersiapkan dengan sebaik mungkin, kemudian kelompok yang sudah, ya dipersiapkan kalau mau bertanya, tapi Ibu mohon jangan bertanya membuat kawannya tidak bisa menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk review sekarang.
Jadi untuk review, Ibu mempersilahkan kalian presentasi dengan anggapan kalian sudah belajar. Ibu tidak akan mengulangnya lagi. Jadi kalian sudah mempelajarinya karena juga semester kemarin baru beberapa bulan yang lalu. Oke, Mas Aimar. Sepertinya Mas Aimar sibuk sekali dengan tutup kepalanya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk hari ini? Bu, Nanti mau kuliah ya, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Siapa yang mau nanya duluan? Oh, banyak yang mau bertanya. Silakan. Saya dulu deh, kalau boleh. Iya, silakan Mas. Jadi kan artinya besok itu kegiatannya masih melanjutkan presentasi yang hari ini ya, Bu ya? Benar sekali Mas Rizky. Dan artinya besok sudah ada pop quiz belum, Bu? Atau mulai? Oh. Oke. Ya. Sudah terjawab sendiri. Oke, selanjutnya. Udah bertanya lagi? Bu, mungkin saya mau bertanya cepat saja. Oke, silakan Mas Kenta. Apa bisa saya bilang langsung kalau garis tangan itu fungsi gradien, Bu? Dari, ya itu aja sih. Gimana, Bu? Terima kasih. Oke. Ada yang bisa menjawab? Di fungsi ada 2 garis. Ibu ingat sekali menjelaskan sore hari itu di kelas semester kemarin Ibu ngajar kelas apa gitu sore hari. Ada 2 garis pada fungsi, namanya garis sekan dan garis tangen. Nah, sekarang adalah tugas kalian mencari apa perbedaan garis sekan dan garis tangen. Yang mana yang disebutkan sebagai garis singgung, dan satu lagi itu garis apa gitu. Kan Ibu berharapnya ketika kalian menjawab soal, kalian paham materinya ya, jadi mohon dipersiapkan. Oke, atau ada yang mau menjawab sekarang sebelum selesai? Biasanya itu yang suka tiba-tiba muncul. Oh, Mas Prachna sudah ini ya. Oke, jadi ada 2. Coba dicek lagi ya, Mas Kenta ya. Ada 2 pada grafik, ada 2 garis. Garis sekan dan garis tangen. Itu sudah Ibu bahas. Jadi, ya, seperti yang Ibu sebutkan, kalian tidak mengecewakan Ibu dengan beranggapan kalian sama sekali belum buka buku, hanya menyelesaikan soal, melihat penyelesaiannya. Garis sekan tali busur silahkan dicek. Apa itu garis sekan, apa itu garis tangan. Oke? Sampai di sini itu jadi bahan pertanyaan, bisa jadi Ibu. Mas Kevin mau menjawab? Enggak, Bu. Oke. Oke, itu bisa jadi PR untuk kalian ya. Ada lagi, Mas Kenta? Udah, Bu, cukup. Mas Prasna sudah menjawab. Tangan lain artinya garis singgung, tepat sekali. Satu lagi yang harus kalian cari adalah second line. Oke? Oh, Bu, mau nanya satu lagi, Bu. Berarti pop quiz untuk hari Jumat itu berarti adalah ini kan, Bu, yang kita bahas ini kan materinya semua, Bu. Maksudnya biar kita bisa belajar dulu, Bu, di rumah. Mau ada pop quiz mau tidak, Ibu berharap kalian belajar. Jadi kalaupun kalian tidak belajar, ya itu berarti door. Oke. Itu pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri seharusnya. Oke, makasih, Bu. Oke, sampai ketemu besok. Insya Allah jam yang sama, jam 3. Terima kasih semuanya hadir hari ini. Ya. Tadi saya lihat slide itu, kalau kelas B itu pop quiz-nya tulisannya dari jam 7 sampai dari jam 5 sampai jam 7 malam. Terus hari Jumatnya dari jam 4 sampai jam 6 malam. Jadi yang benar yang mana, Bu? Dari jam 5? Iya. Di slide Ibu. Halaman 56. Iya, Bu. Nanti Ibu cek lagi. 17.00. Berarti Ibu belum memperbaiki slide yang ada di ini ya, di drive. Nanti Ibu perbaiki anak ya. Karena slide yang terbaru itu jam 19 sampai jam 20. Tapi itu belum kalian sepakati kan, hari Kamis atau hari Jumatnya. Nih Mas Ferdi udah ngamuk dia. Oke Mas, jangan dilihatin seperti itu kameranya Mas. Maaf. Oke, Mas Ferdi sudah mau kuliah. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Ya, silahkan Mas Bima. Terima kasih semua sudah hadir. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Noverina. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rina. Ya. Ya, terima kasih. Langsung seger.